Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifaatul Zakiyah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat tercela, yang mana salah satunya yakni sifat hasad. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti materi ini dengan semangat, meskipun telah kita ketahui bahwa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu ibu harap semuanya sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit-penyakit ataupun musibah-musibah. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja kepada materi. Sebelumnya ibu tanya, siapa yang tahu apa itu hasad? Oke, baik. Jadi di sini ada pengertian hasad. Yang kesatu, hasad menurut bahasa yang berarti menaruh perasaan benci, tidak suka karena iri yang amat dalam terhadap keberuntungan orang lain. Adapun secara istilah, yaitu usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak senang terhadap orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hasad di sini adalah perasaan iri, benci, tidak suka yang amat dalam karena tidak suka melihat keberuntungan orang lain atau kebahagiaan orang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ketika orang lain membeli mobil, kita tidak suka. Ketika orang lain memberi kulkas, kita yang panas dinginnya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, anak-anakku sekalian, di mana ada perasaan itu pastinya ada akibat kepada kitanya ya. Nah, Bu, apa saja yang menjadi akibat ketika kita memiliki sifat hasad itu? Nah, di sini ada akibat dari hasad. Yang kesatu adalah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sudah pasti ya, kita tidak boleh karena tidak ada atau sifat tersebut termasuk ke dalam sifat tercela. Yang kedua yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa merugikan diri sendiri? Karena kita akan merasa stres atau depresi ketika orang lain bahagia, sedangkan kebahagiaan kita sedang tertunda. Seperti itu, atau apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Nah, jadi kita usahakan ketika orang lain mempunyai atau mendapat kebahagiaan, kita juga bersyukur melihat mereka dalam keadaan bahagia, melihat mereka dapat keberuntungan seperti itu ya. Yang ketiga yaitu memutuskan dan meruntuhkan tali silaturahmi dari persaudaraan. Nah, ketika tadi kita tidak suka melihat orang lain bahagia, tentu saja kita akan berbuat tidak baik kepada seseorang itu karena kita memiliki sifat yang tadi, sifat hasad. Maka dari itu kita tidak boleh, karena akibat dari hasad tersebut adalah dapat memutuskan tali silaturahmi persaudaraan kita. Selanjutnya menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Yang terakhir yaitu menghapus pahala kebaikan kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam suatu kebaikan, akan tetapi kita masih memiliki sifat hasad kepada orang lain, itu akan percuma karena akan menghapus pahala kebaikan yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Nah, Bu, apakah ada cara untuk menghindari hasad tersebut? Tentu saja ada ya. Di sini ada cara menghindari hasad. Yang kesatu yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, senantiasa percaya bahwa Allah lah yang mengatur rezeki, kenikmatan, kehidupan, keberhasilan, dan kehancuran pada hamba yang dikehendakinya. Jadi kita tidak boleh iri terhadap kebahagiaan orang lain, karena
kesusahan, kelapangan, kebahagiaan, kesedihan, nikmat, dan semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah salah memilih atau salah memberi kepada orang yang salah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berusahalah semaksimal mungkin untuk mengejar segala kekurangan dengan sabar dan penuh tawakal. Adapun kita masih merasa kurang, masih mempunyai cita-cita atau impian yang belum juga terwujud, di situ kita harus selalu sabar dan tawakal, juga ikhtiar, jangan lupa. Bukannya malah iri kepada kebahagiaan orang lain, kenapa si itu mah udah, si ini mah udah, saya masih begini-begini aja. Nah, tidak boleh seperti itu ya, karena mungkin usaha orang tersebut lebih pandai, lebih doanya lebih banyak dari kita. Nah, jadi daripada kita pusing-pusing memikirkan kebahagiaan orang lain dengan hati iri, alangkah baiknya kita berdoa lebih giat, berusaha lebih giat. Yang keempat yaitu syukurilah nikmat Allah yang diterima. Jadi kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah yang sudah kita diterima. Yang terakhir yaitu senantiasa setiap orang menyadari bahwa pada dasarnya semua manusia adalah saudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita tidak boleh iri dengki terhadap orang lain, karena apa? Karena masih dalam satu persaudaraan, kita masih sama-sama umat muslim. Tetapi ibu pikir iri dan dengki itu tidak boleh sesama manusia ya, baik itu non muslim ataupun muslim ya. Ya baik anak-anakku sekalian, mungkin sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni tentang pengertian hasad, contoh hasad, akibat hasad, serta cara menghindarinya. Ibu harap kalian dapat memahami materi-materi tersebut agar kita terhindar dari sifat hasad, karena tidak ada untungnya juga ya kita memiliki sifat hasad, yang ada percuma, yang ada malah merugikan, akan menghapus amal kebaikan kita. Baik anak-anakku sekalian, ibu mohon maaf undur diri, mohon maaf pula apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.